Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Imade Sugiyardana selaku dosen pembimbing kita dalam mata kuliah basis data. Dan yang kami hormati teman-teman para mahasiswa-mahasiswi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perancangan dan implementasi basis data untuk sistem kursus mengemudi. Pertama, perkenalkan, nama saya Cahyadi, dan di sini juga ada rekan-rekan saya Iqbal Maulana, Khalik Alfian, dan Faisal Saputra. Dan sini juga ada Fahri Muhammad, terus ada Vicky Ramadan, dan Hamdiah Putri Maharani. Baik, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan materi tentang perancangan dan implementasi basis data untuk sistem kursus mengemudi. Pendahuluan. Tujuan membuat sistem basis data untuk mengelola informasi terkait sistem kursus mengemudi secara terstruktur. Di situ juga memastikan efisiensi dalam penyimpanan data, mencegah redundansi dan mempermudah laporan. Dan di situ ada proses kerjanya, yaitu yang pertama persiapan data, yang kedua normalisasi, dan yang ketiga perancangan entity relationship diagram atau juga EIRD. Yang keempat perancangan RAT atau juga disebut relasi antar table. Dan yang kelima implementasi SQL. Dan yang terakhir itu yang keenam penampilan output atau juga laporan. Studi kasus sistem kursus mengemudi. Di situ ada studi kasusnya, diantaranya data yang dikelola, peserta kursus, informasi nama peserta dan nomor telepon. Di situ juga ada instruktur, ada nama instruktur dan spesialisasi. Di situ juga tertera kursus instruktur, ID instruktur dan jadwal kursus. Di situ juga nanti ada tertampil mobil yang digunakan, nomor plat merek dan warna mobil. Dan di situ juga nanti tercantum juga jadwal kursusnya, tanggal, waktu dan relasi antar entitas. Baik, di studi kasus sistem kursus mengemudi, di situ ada kebutuhan sistemnya, yaitu penyimpanan data terorganisasi, database yang mencegah redundansi data dan mempermudah akses informasi. Dan di situ juga ada pelaporan jadwal kursus, menyediakan laporan jadwal kursus yang rinci untuk peserta dan instruktur. Dan di situ juga ada normalisasi data. Di situ ada berapa data tabel ya. Data tersebut masih berantakan dan dengan adanya redundansi dan ketergantungan parsial. Mungkin itu saja, nanti akan disampaikan oleh teman saya Iqbal Maulana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iqbal Maulana. Di sini akan saya jelaskan tentang normalisasi. Sebelum kita normalisasi data, kita harus menyiapkan data yang anormalisir dulu atau data yang masih berantakan. Oke, kita lihat datanya. Di sini datanya ada ID peserta, ID instruktur, ID jadwal, ID mobil, nama peserta, nomor telepon, nomor plat mobil, merek mobil, warna mobil, nama instruktur, spesialisasi instruktur, tanggal kursus, dan waktu kursus. Kita lihat di bagian nama instruktur, Pak Ahmad dan Bu Rina
itu redundan ya, yaitu bertumpuk di satu baris yang sama. Juga ada di waktu kursus, ada jam 8 dan jam 12 di baris yang sama. Maka dengan itu kita harus melakukan normalisasi. Oke, next. Kita menuju ke normalisasi bentuk normal pertama, yaitu 1NF. Artinya setiap kolom hanya boleh menyimpan satu nilai. Nilai harus atomik. Hilangkan kolom dengan nilai yang ganda. Tadi kita lihat ada di data yang anormal, ada Pak Ahmad dan Bu Rina. Itu masih redundan ya, dan tadi di waktu kursus redundan juga. Kita pisahkan menjadi baris yang berbeda. Kita lihat di sini, setelah di 1NF kan, Bu Rina menjadi baris baru dan jamnya menjadi baris yang baru. Maka tabel ini sudah 1NF. Oke, ke 2NF artinya tidak ada ketergantungan parsial. Semua kolom yang tidak primary atau yang tidak kunci utama itu harus bergantung langsung kepada kunci utamanya. Kita lihat di tabel yang masih 1NF tadi. Kita lihat di sini. Kayak nomor plat mobil itu tidak bergantung kepada ID peserta atau kunci utama ini. Kayak nama instruktur itu tidak bergantung pada ID peserta juga. Dan juga tanggal kursus itu tidak tergantung pada ID peserta. Maka kita menjadikannya tabel baru sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Oke, menjadi seperti ini. Ada tabel peserta, tabel instruktur, tabel mobil, tabel jadwal kursus, dan tabel kursus instruktur. Kita lihat di tabel peserta, ada ID peserta, nama peserta, dan nomor telepon. Di sini nama peserta dan nomor telepon itu bergantung sepenuhnya kepada ID peserta. Sama dengan spesialis instruktur dan nama instruktur itu bergantung langsung pada ID instruktur dan sebagainya. Semua data sudah bergantung pada ID utama masing-masing atau primary key-nya masing-masing. Selanjutnya ke 3NF, tidak ada ketergantungan transitif. Apa artinya transitif? Transitif itu atribut yang tidak primary atau contohnya nomor telepon, nama peserta itu bergantung pada atribut non-primary lainnya. Contohnya nomor telepon bergantung pada nomor peserta. Karena di sini enggak, karena nomor telepon itu juga bergantung pada ID peserta, maka ini sudah 3NF. Dan yang lainnya juga sama. Di tabel ini semua, ini sudah 3NF semua. Karena tidak ada ketergantungan transitif atau kolom yang tidak non-primary itu bergantung pada non-primary. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Entity Relationship Diagram atau disebut ERD. Di dalamnya ada peserta. Dalam peserta ada ID peserta, nama peserta, nomor telepon. Mengikuti jadwal kursus. Di jadwal kursus ada ID peserta, ID jadwal, tanggal, waktu, ID mobil. Setelah itu ada mengejar. Setelah mengejar ada instruktur. Di dalam instruktur ada ID instruktur, nama instruktur, spesialis, kursus instruktur, ID instruktur, ID jadwal. Setelah itu ada mobil. Di dalam mobil ada ID mobil, merek, warna, dan plat nomor. Relasinya peserta ke jadwal kursus dihubungkan dengan
relasi menggunakan hubungan one to many. Satu peserta dapat memiliki banyak jadwal. Mobil ke jadwal kursus dihubungkan dengan relasi yang digunakan dengan hubungan one to many. Satu mobil dapat digunakan untuk banyak jadwal. Instruktur ke jadwal kursus dihubungkan dengan relasi mengajar dengan hubungan one to many. Satu instruktur dapat memiliki banyak jadwal. Konversi ERD menjadi RAT. Di dalamnya ada peserta. Di dalam peserta ada PKID peserta, nama peserta, nomor telepon. Setelah itu ada jadwal kursus. Di dalam jadwal kursus ada PKID, jadwal, FKID peserta, FKID mobil, waktu, dan tanggal kursus. Setelah itu ada kursus instruktur. Di dalamnya ada PKID instruktur, PKID jadwal, dan ada instruktur, PKID instruktur, nama instruktur, spesialis. Yang terakhir ada mobil. Di dalamnya ada PKID mobil, nomor plat, merek dan warna. Poin-poin proses konversi ke antar tabel RAT, entitas menjadi tabel setiap entitas. Dalam ERD, konversi menjadi tabel dalam RAT. Contoh entitas peserta menjadi tabel peserta, atribut menjadi isi tabel, atribut dan entitas di ERD menjadi isi dalam tabel. Contoh, atribut nama peserta dan nomor telepon menjadi isi dalam tabel peserta, primary key. Setiap tabel memiliki primary key sebagai pengenal unik. Contoh, tabel peserta pengguna ID peserta sebagai PK. Foreign key atau FK, relasi antar entitas diterjemahkan ke dalam foreign key di tabel. Contoh, relasi tabel dengan jadwal kursus menghasilkan ID peserta dengan FK di tabel jadwal kursus. Hasil akhir semua entitas, atribut dan relasi dalam ERD berhasil diterjemahkan menjadi tabel yang saling terhubung sesuai kebutuhan basis data. Buat tidak menggunakan SQL membuat database kursus mengemudi dan menjalankannya. Create database kursus mengemudi, lalu go untuk menjalankannya. Membuat masing-masing dari tabel peserta, mobil, instruktur, dan jadwal kursus. Tabel peserta, create tabel peserta, tabel mobil, create tabel mobil, tabel instruktur, create tabel instruktur, tabel jadwal kursus, create tabel jadwal kursus. Lalu di sini membuat tabel kursus instruktur, menambahkan data ke tabel kursus instruktur, insert into kursus instruktur, ID instruktur, ID jadwal, value-nya seperti tersebut. Oke, di sini kita akan menambahkan data ke tabel menggunakan DML, yaitu pertama kita diwajibkan untuk mengisi nama serta nomor telepon ke tabel peserta berdasarkan ID peserta. Kedua, kita diwajibkan mengisi plat mobil, merek mobil, dan warna ke tabel mobil berdasarkan ID mobil. Lalu yang ketiga itu menambahkan data nama instruktur ke tabel instruktur. Keempat, menambahkan waktu dan tanggal kursus ke jadwal kursus berdasarkan ID jadwal, lalu ID peserta dan ID mobil. Yang terakhir yaitu menambahkan data dalam tabel kursus instruktur untuk mengatur jadwalnya berdasarkan ID jadwal. Sekian, terima kasih. Menampilkan output berdasarkan apa yang diinginkan oleh customer atau admin. Yang pertama, menampilkan output jadwal only. Kita select nama peserta, tanggal kursus, waktu, dan nama instruktur dari tabel peserta, kemudian joinkan jadwal kursus instruktur sama instruktur, di mana nama pesertanya itu Andi Setiawan, order by, tanggal kursus, sama waktu. Selanjutnya menampilkan siapa saja yang diajar oleh Bu Rina. Pertama, kita select nama peserta, tanggal kursus, waktu, dan nama instruktur dari tabel peserta. Kita joinkan jadwal kursus instruktur, di mana nama instrukturnya itu Bu Rina, order by-nya, tanggal kursus, dan waktu. Outputnya,
Yang diajar oleh Bu Rina ada Budi Santoso dan Adi Setiawan. Selanjutnya menampilkan jadwal berdasarkan tanggal. Kita ingin menampilkan jadwal tanggal 23 November tahun 2024. Yang pertama, select nama pesertanya, tanggal kursus, waktu, dan nama instruktur. Dari tabel peserta, terus kita joinkan jadwal kursus, kursus instruktur, dan instruktur. Di mana tanggal kursusnya tanggal 23 November tahun 2024, order by waktu. Hasil outputnya di tanggal 23 November 2024, yang kursus itu ada Citra Dewi dan Andi Setiawan. Selanjutnya menampilkan mobil berdasarkan instrukturnya. Kita ingin mencari tahu setiap instruktur sering menggunakan mobil apa. Yang pertama kita select nama instrukturnya, merek mobil, warna, dan nomor plat. Dari tabel instruktur, kita joinkan kursus instruktur, jadwal kursus, dan mobil. Order by-nya nama instruktur. Hasil outputnya, Hurina sering menggunakan mobil Honda Brio, Pak Ahmad Toyota Avanza, dan Pak Taufik Suzuki R3. Kesimpulannya, Sistem basis data kursus mengemudi mempermudah pengelolaan data peserta, instruktur, mobil, dan jadwal secara efisien. Proses normalisasi memastikan data terstruktur dan bebas redundasi, sehingga laporan dapat dibuat dengan mudah. Proyek ini mengintegrasikan teori dan praktik basis data, mulai dari perencanaan IRD hingga implementasi SQL. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.